Pada diagram Kartesius, garis L tegak lurus dengan garis dengan persamaan X per 3 tambah Y per 6 sama dengan 1/15. Tingkat kemiringan dari garis L adalah berapa? Nah, di sini bisa kita ambil pertama garis yang ini, ya, anggap aja garis 1 lah ya, atau garis LM lah. Nah, garis M, di mana gradiennya adalah, ingat gradien itu koefisien X dibagi koefisien Y pakai minus, ya. Berarti minus koefisien X-nya di depan X nggak ada, adanya di bawah ya, artinya itu 1/3. Dibagi koefisien Y-nya juga 1/6. Berarti ini 1/6, 1/3 jadi sama aja min 6/3 ya. Atau gradien garis M-nya adalah min 2. Terus ada garis L di mana tegak lurus. Nah, L dan M dia tegak lurus. Berarti kita bisa gunakan gradien garis L dikali gradien garis M itu harus sama dengan min 1. Berarti gradien L dikali min 2, nilainya sama dengan min 1, tinggal dibagi, berarti gradien garis L-nya min 1 bagi min 2 atau 1/2. Diketahui fx sama dengan 3x kurang 1. Nah, nilai ini semua berapa gitu ya. Mungkin di sini yang bisa kita ubah mudah adalah yang paling terakhir nih, F1 ya kan. Berarti kita ganti X-nya dengan 1 ya. 3 kali 1 kurang 1 jadinya 2 gitu ya. Nah, F1 yang di sini nilainya jadi 2 begitu kan. Berarti ini sama aja kita mencari F2 ya. F2 adalah 3 kali 2 kurang 1. 6 kurang 1, 5. Kemudian di sini F1 ini F1 ini adalah 5, begitu kan ya? Sama seperti yang sebelahnya. Berarti ini sama aja mencari F5. F5 3 kali 5 kurang 1 jadinya 14. Nah, kita tinggal kurangin. 14 kurang 5 kurang 2 jadi hasilnya sama dengan 7. Grafik yang ditampilkan memodelkan keuntungan Y dalam ribuan dolar dan jumlah produk terjual X juga dalam ribuan dolar. Dalam ribuan ya, maaf. Untuk sebuah perusahaan, di sini persamaan yang mewakili model tersebut adalah berapa? Gimana gitu. Nah, kita bisa lihat di sini kalau dilihat ada ini. Nah, di sini adalah titik puncaknya. Ya, puncaknya adalah untuk yang sumbu X-nya di antara 20 sama 40 yaitu 30. Untuk sumbu Y-nya antara 60 sama 40 yaitu 50. Berarti kita mempunyai puncaknya adalah 30,50. Di fungsi kuadrat kalau ada puncak kita bisa gunakan Y sama dengan A kali X kurang X puncak di kuadrat tambah Y puncak. Berarti bisa kita ubah Y sama dengan A dikali X dikurang 30 kuadrat tambah Y puncaknya adalah 50. Nah, yang opsi A, opsi B agak mirip nih, gitu ya. Nah, terus yang opsi C, insya Allah ini bukan, karena di sini X kurang 30 di kuadrat pasti ada koefisien X-nya gitu ya. Nah, ini bukan, gitu. Kita eliminasi jawaban. Kalau yang ini min 1/18 X pangkat 2 harusnya sih bentuk fungsinya begini. Puncaknya ada di tengah-tengah sumbu X sama sumbu Y, begitu ya. Nah, ini salah, yang E. Berarti sisa yang A atau B kita lihat. Karena fungsinya terbuka ke bawah, maka nilai A-nya pasti negatif ya. Yang di depan X kurang 30 kuadrat. Nah, yang negatif yang mana? Oh, yang negatif memenuhi adalah opsi A ya. Nah, jawabannya adalah yang A.
Diketahui A dan B merupakan pusat dua lingkaran yang saling bersinggungan dengan perbandingan jari-jari kedua lingkaran berturut-turut adalah 2:3. Nah, di sini AB berturut-turut 2:3, berarti jari-jari A banding jari-jari B itu adalah 2:3. Tapi belum tentu 2 sama 3 itu ukuran yang sebenarnya. Gitu ya. Kemudian kedua lingkaran kecil juga bersinggungan dengan lingkaran besar yang berjari-jari 9 satuan. Kalau OB-nya sama dengan 6, maka AB-nya berapa? Nah, kalau kita hubungkan OB dan kita terusin, ini akan menjadi garisnya akan menjadi jari-jari lingkaran. Nah, di mana jari-jari lingkarannya adalah 9. Terus kalau OB-nya 6, berarti B ke ujung ini adalah 3. Nah, 3 ini adalah jari-jarinya si B. Dari sini kita bisa gunakan, karena jari-jari B-nya itu udah ketahuan ya. Berarti RA, jari-jari A banding jari-jari B-nya 3 adalah 2:3. Maka jari-jari A-nya kita bisa dapat pasti sama dengan 2. Terus jari-jari AB berapa? Karena AB bersinggungan, ya lingkaran A dan lingkaran B bersinggungan, maka jarak AB atau pusatnya ya itu adalah tinggal jari-jari A sama jari-jari B kita tambah ya. Berarti AB adalah RA tambah RB. Jadinya 2 tambah 3, jadi hasilnya sama dengan 5. Titik A, B, C, dan D berada pada lingkaran membentuk segi 4 dengan salah satu sisinya melalui titik pusat lingkaran dan sepasang sisi yang sejajar. Bentuk segi 4 A, B, C, D yang mungkin adalah apa? Nah, kita coba gambarkan lingkaran. Lingkaran, terus salah satu sisinya yaitu melalui titik pusat lingkaran atau garisnya ya. Berarti ini adalah diameter. Ya, kalau dia melalui titik pusat lingkaran, garis yang melalui titik pusat lingkaran kalau full begini pasti diameter. Nah, kalau yang lain, misalkan yang ini ya. Misalkan yang ini. Nah, untuk sejajarnya dia pasti adanya di sini. Nggak mungkin ada di sebelah atasnya sini ya. Berarti bukan seperti ini ya. Tapi segi 4-nya yang mungkin sejajar adalah yang sejajar dengan diameter, yaitu yang di sini. Yang mungkin sejajar ini. Nah, berarti ini bangun apa? Kalau yang ada sejajar satu pasang saja sisi yang sejajar, ini adalah trapesium. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Kerucut K dengan tinggi dan jari-jari berupa bilangan bulat memiliki volume 35 pi satuan volume. Berapa dari pernyataan berikut yang pasti bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Yuk kita lihat. Kerucut tinggi sama jari-jari, ada volume. Kalau volume kerucut itu apa? Sepertiga kali luas alas, pi kali R kuadrat kali tinggi. Nah, diketahui sama dengan 35 pi. Nah, kalau pi-nya kita bisa coret, kali silang, berarti R kuadrat kali tinggi adalah 3 kali 35, yaitu 105. Nah, karena tinggi dan jari-jarinya itu berupa bilangan bulat, 105 itu bisa kita buat menjadi perkalian berapa kali berapa? Yang salah satu bilangannya atau salah satu angkanya itu merupakan bilangan kuadrat. Nah, yang bisa adalah kalau bilangan kuadrat, kita coba dulu semua deh ya. 1 kali 105, kemudian bisa 3 kali 35, kemudian 5 kali 21, 7 kali 15. Nah, karena ada R pangkat 2 kali tinggi, yang ada bilangan pangkat 2-nya adalah 1. Oh, berarti yang mungkin adalah seperti ini.
R-nya adalah 1, terus tingginya adalah 105. Yang lain itu nggak ada bilangan kuadrat gitu ya. Berarti yang mungkin R-nya 1 dan tingginya 105. Kita lihat. Tinggi kerucut merupakan bilangan kelipatan 3. Benar, 105 itu adalah 3 kali 35. Betul. Yang kedua, salah satu dari tinggi atau jari-jari kerucut K merupakan bilangan kelipatan 7. Oh, benar. Ya, karena tingginya itu 105, itu adalah 7 kali 15. Betul. Kemudian 3, selisih tinggi dan jari-jari kerucut K sama dengan 8. Nah, ini salah. Karena selisihnya 105 kurang 1 itu 104 harusnya. Yang keempat, jari-jari K merupakan bilangan yang habis dibagi 5. Nah, ini juga salah karena jari-jarinya adalah 1. Berarti yang pasti bernilai benar 1 dan 2. Ada 2. Jadi jawabannya yang C. Diketahui titik A, P, Q dengan P-nya lebih dari min 3 dan Q-nya lebih kecil dari 0. Berapa dari pernyataan berikut yang bernilai benar? Kita lihat. Yang pertama, titik Q, min P. Karena di sini, Q, min P semuanya ya. Berarti kalau P-nya lebih besar dari min 3, berarti Q-nya berapa? Q-nya pasti lebih kecil dari 3 ya. Min P ya. Min P-nya lebih kecil dari 3. Nah, kita lihat berarti kalau kita lihat di sini P, Q di sini Q, min P ya. Q-nya kecil dari 0. Kecil dari 0 berarti kan di sebelah kiri semua nih. Ya, kecil dari 0. Kemudian Q, min P. Min P-nya lebih kecil dari min 3. Lebih kecil dari 3. Berarti kalau di sini adalah Y sama dengan 3, berarti dia ke bawah. Maka daerah Q, min P yang mungkin adalah di sini. Ya, Q, min P yang mungkin di sini. Bisa di kuadran 2 atau kuadran 3. Nah, kita lihat. Mungkin di kuadran 1, tidak. Mungkin di kuadran 2, iya. Mungkin di kuadran 3, iya. Mungkin di kuadran 4, tidak. Jadi yang benar ada berapa? Ada 2. Jawabannya C. Hubungan yang tepat antara P dan Q adalah, kita lihat di sini, P-nya 2 pangkat 5 per 2 dikurang 2 pangkat 3 per 2. Kita lihat. 2 pangkat 5 per 2 berarti 2 pangkat 2 setengah ya. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat setengah berarti 4 akar 2. Dikurangi 2 pangkat 3 per 2, 2 pangkat 1 setengah. 2 pangkat 1 kali 2 pangkat setengah, jadinya 2 akar 2. Nah, kalau kita kurang, hasilnya adalah 4 kurang 2 ya, 2 akar 2. Nah, kebetulan 2 akar 2 itu adalah Q. Berarti di sini P-nya sama dengan Q. Jadi jawabannya C. Banyak bilangan positif 5 angka yang dapat dibentuk dari angka 0, 3, atau 5 adalah sebanyak X. Berapa X-nya? Oke. Bilangan positif 5 angka berarti angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, angka kelima. Nah, ada berapa angka yang bisa? Untuk angka yang paling depan, ya, itu hanya bisa 3 sama 5. Ya, karena kalau 0 kan jadi misalkan 0, 3, 3, 3, 3. Nah, itu kan bukan bilangan bukan bilangan 5 angka ya, melainkan bilangan 4 angka. Jadi 0 nggak bisa di depan. Nah, kalau yang lain itu semuanya bisa ya. Ini semua bisa. Ya. Nah, dipanjangin. Nah, semuanya bisa. Nah, berarti untuk yang angka depan cuma 2 angka, yang lain 3 angka bisa. Nah, tinggal kita kalikan tuh. Nah, jadi
2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini 3 pangkat 4, 81 kali 2 jadinya sama dengan 162. Nah, P-nya adalah 162, Q-nya 120, berarti P lebih besar dari Q. Bilangan K senilai 2 pangkat 4 di pangkat 2 dikurang 1. Mana pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke, kita lihat. Untuk 2 pangkat 4 di pangkat 2 dikurang 1 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4 tambah 1 dikali 2 pangkat 4 kurang 1. Nah, dari sini mungkin bisa langsung aja nih. 2 pangkat 4 itu 16 tambah 1, 17. 2 pangkat 4 itu 16 kurang 1, 15. Jadi 17 kali 15. Atau kalau 15 bisa difaktorkan, 17 kali 5 kali 3. Dan dilihat pernyataan yang benar. K habis dibagi 5. Ada 5 kali di sini, berarti pernyataan pertama benar. Kemudian faktor prima terbesar dari K adalah 17, betul. Bilangan satuan dari K adalah 5. Nah, ini karena 5 kali sesuatu, ya kan? Karena 5 kali sesuatu yang ganjil, 7 kali 3, 1 ya. Nah, hasilnya belakangnya pasti 5 ya. Maka pernyataan 3 benar. Pernyataan 4K bilangan ganjil. Tadi satuannya 5, 5 itu adalah bilangan ganjil, berarti pernyataan 4 benar. Oh, semuanya benar. Jadi jawabannya adalah yang E. Diketahui fx sama dengan x tambah 2 kali x tambah 3 dibagi x kurang 2. Untuk x bilangan bulat yang lebih dari 2. Mana dari ketiga pernyataan berikut yang benar? Yuk kita cek opsi yang pertama, pernyataan pertama. Untuk F10 lebih dari 20. Ganti 10 tambah 2, 12. 10 tambah 3, 13. Dibagi 10 kurang 2, 8. Jadinya ini 156 dibagi 8. Kalau ini kan lebih kecil dari 20 ya. Karena kita tahu 20 itu adalah 160 bagi 8. 156-nya kan lebih kecil dari 160 tuh ya. Berarti pernyataan pertama salah. Nah, pernyataan 2, fx berupa bilangan bulat. Ini sudah kita kebetulan cari bersama-sama di pernyataan 1 salah. Karena 156/8 ini tidak bulat. Ya, ini sekaligus bisa untuk mencari yang nomor 2. Pernyataan ketiga, untuk semua nilai x, fx lebih besar dari 0. Kalau dilihat x tambah 2, ya agar positif berarti kan x-nya lebih dari min 2. Terus x tambah 3 juga agar positif berarti x-nya lebih dari min 3. Terus untuk x kurang 2 agar positif berarti x-nya harus lebih besar dari 2. Nah, kebetulan di soal ini untuk x-nya lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 pasti lebih dari min 1, pasti lebih dari min 3. Berarti untuk ketiganya nilainya ini pasti akan bernilai positif. Sehingga hasil perkalian dan pembagiannya akan lebih dari 0. Pernyataan ketiga betul. Jadi yang betul hanya pernyataan 3. Jawabannya yang D. Himpunan P memiliki anggota bilangan yang habis dibagi 3 antara 102 dan 210. Berdasarkan informasi di atas kita berikan tanda pada kolom yang sesuai. Yang pertama, P memiliki 37 anggota. Nah, himpunan yang habis dibagi 3 antara 103 dan 210 berarti mulainya dari 105 ya. Kemudian 108 begitu sampai terakhirnya sebelum 210 itu kalau nggak salah 207. Nah, untuk mencari bilangan yang banyak bilangan, anggap aja seperti barisan aritmatika. Berarti suku awalnya adalah 105, begitu. Terus bedanya adalah 3, dan suku terakhirnya adalah 207. Dengan mencari N, itu sebenarnya tinggal UN dikurang A dibagi B tambah 1. Ya, berarti 207 dikurang 105.
itu 102, kemudian dibagi 3, 34 tambah 1. Jadi N-nya adalah 35. Sedangkan ini dibilangnya 37, berarti salah. Ya. Kemudian 177 merupakan anggota himpunan P. Di sini habis dibagi 3. 170 di antara 102 dan 210 habis dibagi 3. Mudahnya ngelihat tinggal 1 tambah 7 tambah 7. Itu harus kelipatan 3. Ini adalah 15. Oke, berarti bisa dibagi 3. Kemudian ada 5 anggota himpunan P yang lebih dari 200. Kalau dilihat berarti yang lebih dari 200 itu siapa aja? 201, 204, sama 207. Nah, ada 5? Bukan. Melainkan ada 3 gitu ya. Berarti yang ketiga salah. Yang keempat, ada 5 anggota himpunan P yang habis dibagi 7. Di sini kan habis dibagi 3 dan habis dibagi 7. Berarti kelipatan 3 kali 7, yaitu kelipatan 21. Ya, antara lain apa? Mungkin kalau mau kita tulis 105, habis itu tambah 21, 126, kemudian 147, tambah 21 lagi, 168, terus 189, sudah ya. 210 nggak masuk ya. 210 ya nggak masuk, berarti udah ada berapa? Ada 5. Oh benar. Ya, jadi tandanya begini, yang pertama salah, kedua benar, ketiga salah, keempat juga benar. Di lemari terdapat kemeja, kaos, dan jaket. Perbandingan banyak kemeja, kaos, dan jaket adalah 9:4:5. Jika di lemari terdapat lebih dari 7 kaos itu yang 4 ya, lebih dari 7, berapa jumlah seluruh pakaian yang ada di dalam lemari tersebut? Kita lihat yang pertama, jumlah dari banyak kemeja dan jaket yang ada di lemari itu lebih dari 30. Oke, anggap aja berarti kemejanya 9X, kaosnya 4X, jaketnya adalah 5X, 9:4:5. Yang pertama, jumlah dari banyak kemeja dan jaket kurang dari 30. Kemeja dan jaket berarti 9X ditambah 5X. Itu kurang dari 30. Ya, 14X kurang dari 30. Yang kurang dari 30 berarti yang mungkin untuk X-nya adalah 1 sama 2. Ya, X-nya 1 sama 2. Nah, tapi kalau X-nya 1, berarti yang ditanya berapa jumlah seluruh pakaian. Kalau X-nya 1, jadinya 9, 4, sama 5. Ini tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhinya. Kenapa? Karena di sini kaosnya itu harus lebih dari 7. Ya, berarti yang mungkin untuk X-nya 2. Kalau X-nya 2 jadinya 18, 8, dan 10. Ini oke. Nah, jumlahnya insya Allah bisa kita cari jumlahnya ini ya, 18 tambah 8 tambah 10. Berarti yang pertama cukup untuk menjawab seluruh pakaiannya ada berapa. Yang kedua, jumlah dari banyak kemeja dan kaos yang ada di lemari adalah 26. Kemeja dan kaos berarti 9X tambah 5X ya, sama dengan 26. Sehingga 14X sama dengan 26, X-nya adalah 2. Nah, X-nya 2 udah kita cari di sini ya. Berarti nomor 2 cukup, pernyataan 2 cukup. Ya, 1 cukup, 2 cukup, jadi jawabannya yang D. Apakah jumlah anggota kelompok X lebih besar dari jumlah anggota kelompok Y? Putuskan pernyataan 1, berikut cukup atau tidak untuk menjawab pertanyaan. Nah, di sini berarti mungkin bisa kita buat dari diagram Venn gitu ya. Nah, diagram Venn begini. Nah, ini anggota kelompok X, ini anggota kelompok Y. Pernyataan 1. 20%
kelompok X itu juga anggota kelompok Y. Berarti 20% itu 0,2 ya. Ini 0,2X. Nah, itu adalah Y juga. Nah, berarti di sini 0,8X gitu ya. Cuma Y-nya berapa yang di sini kan nggak jelas. Bisa lebih dari 0,8X, bisa juga kurang dari 0,8X. Berarti ini yang pernyataan pertama tidak cukup untuk menjawab. Kemudian untuk pernyataan kedua, 30% anggota kelompok Y juga anggota kelompok X. Nah, kalau kita lihat 30% berarti 0,3Y. Ya, ini yang Y, ini yang X. Berarti yang di sini kan 0,7Y. Cuma yang di X kita nggak tahu X-nya lebih dari 0,7Y atau kurang dari. Nah, berarti di sini kita nggak bisa menjawab untuk apakah anggota kelompok X lebih besar dari kelompok Y, kita tidak bisa menjawab. Jadi tidak cukup. Nah, sekarang kalau 1 dan 2 kita gabung, nah berarti yang tengah-tengah ini, dia adalah keduanya. Yang di sini itu 0,2X itu sama dengan 0,3Y. Berarti kalau kita bisa bandingkan, X per Y adalah ya 0,3 bagi 0,2 ya, atau 3 per 2. Berarti dari sini jelas X-nya 3, Y-nya 2 ya. Perbandingannya 3 banding 2 berarti X lebih besar dari Y untuk keduanya. Apakah cukup menjawab? Cukup. Ya, ini cukup. Nah, yang kita tanyakan, apakah X lebih besar dari Y? Jawabannya iya. Nah, jadi jawabannya untuk soal ini adalah opsi C. Dengan X dan Y bilangan bulat, berapakah nilai X tambah Y? Kita putuskan pernyataan 1 dan 2 cukup atau tidak. Kita lihat di pernyataan 1, 3 lebih kecil dari X tambah Y per 2 lebih kecil dari 4. Nah, ini bisa kita kalikan 2 semua ruasnya. Ya, berarti 6 lebih kecil dari X tambah Y lebih kecil dari 4. Itu adalah 8. Ya, 4 kali 2, 8. Nah, kalau X sama Y-nya bilangan bulat, X tambah Y-nya berapa yang mungkin? Kalau dia antara 6 dan 8, berarti yang mungkin untuk X tambah Y adalah 7. Apakah cukup untuk menjawab? Cukup. Nah, yang kedua, itu pernyataan 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y, lebih kecil dari 5. Berarti X sama Y itu X-nya lebih kecil dari Y dan juga nilainya antara 2 dan 5. Nah, antara 2 dan 5 yang mungkin itu berapa aja? Kebetulan yang mungkin hanya 3 sama 4. Ya, X-nya 3, Y-nya 4 untuk yang bulat. Nah, berarti X tambah Y ya 3 tambah 4. Cukup untuk menjawab? Cukup. Nah, jadi untuk soal ini pernyataan 1 cukup, 2 saja juga cukup. Jadi jawabannya adalah D.